boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hidup kita ini ada anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena itu kita layak memuji dan menyembah Dia. Segala pujian hormat bagimu Tuhan. Ya, tiada yang sepertimu Yesus. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Kekuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Mari saudara bangkit berdiri. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah Nabi, amen, sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Terima penyembahan kami Tuhan. Kami beri persembahan yang hidup bagimu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Kekuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah Nabi hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah Nabi hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, haleluya, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya.
Haleluya Tuhan. Amin. Sebagai persembahan yang hidup, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Yesus Tuhan, haleluya, glory, kami sembah Kau Tuhan. Segala pujian, segala hormat bagimu, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja yang Maha Besar, Juru Selamat kami. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ya dalam masjid, ya dalam takkan ya dalam masjid, ya dalam haleluya, haleluya Yesus. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada satu hal pun dalam hidup kami terlepas dari pandangan Engkau. Kami ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar pagi hari ini kami boleh mengucap syukur lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian, terima hormat, terima kemuliaan. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Bapa. Berkati kebaktian pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah, amen, glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Hu, hallelujah, puji-Hu. Haleluya, puji-Hu, katakan haleluya, haleluya, puji-Hu. Tuhan Yesus tidak berubah, amin, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Dan cintanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan cintanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah. Amin. Amin, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 amin, haleluya. Layak kami memuji Engkau, haleluya. Terpujilah Tuhan, amin. Haleluya, Dia Allah yang luar biasa buat kita. Mari saya undang jemaat kembali bangkit berdiri. Hanya Engkau Tuhan, hanya Yesus Kristus yang layak terima pujian. Amin. Ya Tuhan.
Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Ya, Engkau yang layak Tuhan. Amin. Ya, amin. Kau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Amin. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Amin. Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak. Amen. Yes. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau menyentuh kami, bahkan melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu, dengan segala kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh ada semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami nyatakan Engkau yang layak terima pujian, rasa hormat kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami beribadah kepadamu. Dan biarlah Engkau menemukan hati yang sungguh-sungguh merindukan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, sedialah hati kami bagi Engkau. Haleluya.
Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Anugerah Tuhan berlimpah buat kita, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Saya percaya kemurahan Tuhan berlimpah buat setiap kita. Tema firman Tuhan hari ini adalah jadilah terhormat, bukan gila hormat. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita yang sekarang terambil di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-7, dan kemudian saya lanjutkan Yosua pasal 4 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita Yosua 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ayat yang ke-14 dari pasal yang keempat. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Bapak Ibu, ini peristiwa manakala Yosua memimpin umat Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Kita tahu bersama bahwa umat yang dipimpin Yosua bukanlah umat yang keluar dari Mesir. Jadi mereka tidak punya pengalaman bagaimana mereka berjalan di tengah-tengah laut Teberau. Mereka hanya mendengar dulu di zaman Musa, ketika Musa memimpin, nenek moyang kami, orang tua kami menyeberangi laut Teberau oleh karena kemurahan Tuhan. Nah sekarang di bawah kepemimpinan Yosua, mereka menghadapi sungai Yordan yang sulit untuk diseberangi karena begitu banyak umat Israel, anak-anak, orang tua di sana. Tetapi janji Tuhan kepada Yosua, Tuhan akan membuat Yosua sama besarnya, sama mulianya, sama terhormatnya seperti Musa, sehingga umat-umat Tuhan kemudian menjadi orang-orang yang taat atau menghormati Yosua. Kita tahu kemudian kisahnya bahwa oleh pertolongan Tuhan di bawah kepemimpinan Yosua, umat Israel menyeberangi sungai Yordan karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, sejak itu, pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari pasal 3 dan pasal 4, Yosua tidak gila hormat. Yosua tidak memaksa orang Israel untuk menghormatinya. Saya ini pemimpin, tolong hormati saya. Tidak. Yosua tidak menuntut atau memaksa orang Israel untuk menghormatinya. Orang Israel dengan sukarela menghormati Yosua seumur hidupnya. Kapan Bapak Ibu Saudara? Manakala mereka melihat bahwa Yosua diperkenan dan disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita tentunya ingin dihormati. Baik kita dalam posisi sosial yang tinggi maupun sedang atau bahkan di bawah. Pada dasarnya semua kita ingin dihargai, semua kita ingin dihormati. Tetapi saya mengingatkan, mencari rasa hormat dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang keliru, itu berbahaya dan tidak permanen. Ada orang yang menggunakan jabatannya untuk memaksa orang lain menghormatinya. Ada beberapa yang menggunakan uangnya, kekayaannya, hartanya untuk memaksa orang lain menghormatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa hormat yang didapat karena terpaksa adalah rasa hormat yang palsu dan sekali lagi tidak permanen. Kita dihormati bisa saja karena posisi kita. Kebetulan saya gembala jemaat, saya dihormati. Tapi pada akhirnya kualitas hidup saya lah yang membuat saya dihormati atau tidak. Sebagai kepala keluarga, bapak-bapak, karena bapak-bapak adalah suami, sebagai ayah, tentulah awalnya dihormati oleh anggota keluarga. Tetapi kalau seorang pria tidak punya kualitas hidup yang terhormat, dia sulit mendapatkan rasa hormat yang lahir dari hati. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, berapa banyak pun kekayaan kita, itu tidak membuat kita dihormati orang lain, apalagi dihormati Tuhan, sebelum orang lain dan Tuhan melihat kualitas hidup kita yang terhormat. Jadi
Jadilah terhormat itu berarti mulailah dengan miliki kualitas hidup yang memang pantas untuk dihormati. Ibu-ibu betapa jengkelnya ketika kita membeli sebuah produk, harganya mahal, karena tampilannya baik, begitu sampai dibawa ke rumah ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Ternyata imitasi, ternyata barangnya jelek. Dan kita jengkel, kenapa? Karena kita sudah mengeluarkan nilai yang terlalu tinggi atau mengeluarkan uang yang lebih banyak dibanding nilai yang sesungguhnya. Kira-kira demikianlah orang terhadap kita apabila mereka telah membayar mahal kepada kita, dalam tanda kutip memberikan rasa hormat kepada kita, tetapi ternyata dijumpai nilai kita tidak sebanding dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita. Itu sebabnya mari belajar dari Yosua, bagaimana Yosua punya kualitas hidup, atau apa kualitas hidup Yosua sehingga Yosua mendatangkan rasa hormat dari umat Israel kepada dirinya. Saya percaya kualitas ini yang dimiliki Yosua, manakala kita hidupi bersama, orang lain juga akan menghormati kita, bahkan Tuhan menghormati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Yosua ternyata memiliki kualitas rohani yang terpuji. Yosua punya hidup rohani yang berkualitas, yang baik. Apa pentingnya? Bukankah kehormatan itu milik Tuhan? Dan ketika kita punya kualitas rohani yang baik, maka kita juga akan mendapat kehormatan dari Tuhan. Apa indikatornya? Apa tandanya bahwa Yosua punya hidup rohani atau punya kualitas rohani yang terpuji? Yang pertama adalah Yosua adalah orang yang peka mendengar suara Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya Yosua belum pernah mendengar suara Tuhan. Tetapi saat Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan. Pertanyaannya, apakah tiba-tiba Yosua bisa mendengar suara Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Mampu mendengar suara Tuhan itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Yosua ternyata dari mudanya belajar mengenali suara Tuhan, karena Yosua senang bersekutu dengan Tuhan. Kita akan coba melihat di dalam Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara perhatikan, Yosua sejak mudanya selalu mengikuti Musa. Itu sebabnya Alkitab berkata Musa hamba Tuhan, sedangkan Yosua abdinya Musa. Yosua telah mendedikasikan hidupnya sejak muda untuk belajar dari Musa. Dan apa yang Yosua pelajari dari Musa adalah hidup kerohaniannya. Itu sebabnya ketika Musa berbicara, berdialog dengan Tuhan seperti muka dengan muka seperti seorang teman. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Tidak semua orang dapat anugerah seistimewa Musa. Dan rupa-rupanya Yosua merindukan itu. Itu sebabnya ketika Musa berbicara kepada Tuhan di kemah Tuhan, Yosua mendampingi. Dan Alkitab mencatat ketika Musa pulang ke kemahnya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda itu, tidak meninggalkan kemah itu. Yosua belum pernah mendengar suara Tuhan, tapi Yosua punya kerinduan untuk mendengar suara Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Yosua terus belajar menanti-nantikan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Kita tidak ujuk-ujuk tiba-tiba mendengar suara Tuhan. Tuhan ingin kita bersekutu dengan Dia. Ada beberapa orang yang terus bertanya, bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Karena kita rindu dituntun Tuhan, kita rindu diarahkan oleh Tuhan. Mari bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita banyak menyembah Tuhan, kita akan menangkap detak jantungnya Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, merenungkan siang dan malam, itu adalah firman Tuhan. Awalnya mungkin kita nggak ngerti, tapi percayalah,
keseriusan kita untuk bersekutu dengan Tuhan membuat Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Ingat Bapak Ibu, ketika kita rindu mendengar suara Tuhan, Tuhan lebih rindu mendengarkan suaranya kepada Anda. Karena Dia ingin menuntun Bapak Ibu Saudara ke jalan yang benar, ke air yang tenang, ke dalam kehidupan yang berkemenangan. Suami istri, kalau Anda betul-betul berkomunikasi dengan baik, terhubung satu dengan yang lain, Anda bisa merasakan suara suami Anda, sekalipun mungkin suami Anda tidak berkata-kata secara verbal. Kenapa? Keintiman membuat pengenalan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan peka mendengar suara Tuhan. Inilah yang membuat Israel menghormati Yosua, karena setiap langkah-langkah yang diambil Yosua datang dari firman Tuhan, datang dari pesan Tuhan. Seandainya pilihan-pilihan hidup kita ambil bukan dari sekedar pemikiran kita, bukan sekedar perasaan kita, apalagi lahir dari ego kita, melainkan lahir dari firman Tuhan, dari pesan Tuhan, cepat atau lambat orang-orang akan mengikuti kita, karena mereka berkata, sungguh ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Lalu Yosua memiliki kualitas rohani yang baik karena Yosua didapati bergantung penuh kepada Tuhan dan terus melibatkan Tuhan. Sejak Yosua di bawah kepemimpinan Musa, bahkan lebih ketika Yosua sendiri menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah Israel. Bapak Ibu boleh membaca di seluruh kitab Yosua. Berkali-kali Yosua sujud kepada Tuhan. Berkali-kali Yosua bertanya kepada Tuhan. Berkali-kali Yosua meminta petunjuk Tuhan. Dan dia tidak hanya meminta petunjuk Tuhan, dia tidak hanya meminta nasihat Tuhan, dia tidak meminta arahan Tuhan, tetapi Yosua taat penuh, mengeksekusi, mengambil tindakan seperti yang Tuhan arahkan. Benar, ada waktu-waktu tertentu Yosua gagal, ketika Yosua lupa, tetapi pada umumnya Yosua sungguh-sungguh belajar bergantung dan melibatkan Tuhan dalam kepemimpinannya. Yosua menyadari keterbatasannya dan mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Bapak Ibu, seringkali kita berusaha mendengar suara Tuhan, tetapi manakala Tuhan menasihati kita, tapi ternyata jalan yang kita ambil tetap berdasarkan ego kita, bukan berdasarkan apa yang Tuhan arahkan. Mari punya hati yang bersedia dibentuk dan diajar. Mari miliki hati seperti Yesus yang lemah lembut, yang bersedia dibentuk dan diajar. Manakala Tuhan menasehati, manakala Tuhan mengarahkan, bertindaklah seperti yang Tuhan mau. Dan Yosua mengambil keputusan untuk bergantung dan melibatkan Tuhan. Musa gagal masuk tanah perjanjian karena selip. Satu waktu Musa sedang kehilangan kakak yang dia kasih Miriam. Kakaknya meninggal. Musa lagi berduka. Tapi tiba-tiba belum selesai rasa dukanya, orang Israel ketemu lagi, bersungut-sungut lagi, minta air. Dan itu membuat Musa jengkel sebagai seorang pemimpin. Bertahun-tahun aku memimpin engkau. Dan sekarang kondisi suasana Musa lagi gundah gulana. Barusan kehilangan kakak yang dulu dampingi dia waktu bayi di pinggir sungai Nil. Miriam punya jasa besar atas hidup Musa. Itu sebabnya tidak heran manakala Miriam dipanggil Tuhan, Musa begitu kehilangan. Di tengah-tengah perasaan lagi galau, mungkin Musa lagi baperan hari itu. Dan tiba-tiba orang Israel datang bersungut-sungut minta air. Musa tanya sama Tuhan, ini naik di apa ke? Udah kamu pergi ke batu itu, kasih tahu kepada batu itu keluar air. Tapi karena Musa lagi jengkel mungkin suasana hatinya, dan dulu pernah punya pengalaman batu dipukul keluar airnya, dia ajak 70 tua-tua, dia pukul batu itu dan gak cuma sekali, dipukul 2 kali. Mungkin Musa lagi emosional, dan memang keluar air. Tapi Tuhan berkata, Musa, kamu gak sungguh-sungguh bergantung kepadaku. Kamu gak sungguh-sungguh mengikuti. Dan karena kesalahan yang sepertinya
kecil, tapi sebenarnya itu punya makna yang dalam. Tuhan berkata, Musa, kamu gak bisa masuk tanah perjanjian. Yosua lah yang membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Karena Yosua belajar bergantung dan melibatkan Tuhan. Rasa hormat datang manakala kita punya hidup rohani yang baik. Dan kita menunjukkannya dengan bergantung penuh kepada Tuhan. Lalu ini yang menarik dari Yosua. Yosua punya komitmen untuk menghormati dan beribadah kepada Tuhan. Bahkan di menjelang akhir hidupnya, Yosua berkata kepada umat Israel, di ayat-ayat sebelumnya berkata, pilih hari ini, kamu mau ikut Tuhan Israel atau dewa-dewa orang Kanaan. Kalau kamu anggap dewa-dewa Kanaan itu lebih baik, sana pergi menyembah dewa Kanaan. Tetapi aku, kata Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidupnya. Dan Yosua sungguh-sungguh mengajak seisi keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya pria-pria kalau punya hati yang menghormati Tuhan, istri dan anak-anaknya pasti akan menghormatinya. Kalau kita anak-anak Tuhan menghormati Tuhan, peka mendengar suara Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, beribadah, artinya betul-betul menjadikan Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Cepat atau lambat orang-orang akan datang dan menghormati kita. Saudara lihat Yesus. Yesus hanyalah anak tukang kayu secara fisik. Yesus bukan anak orang kaya. Dia terlahir di kandang domba di daerah Bethlehem. Dan Yesus tinggal di Galilea, daerah yang dianggap kumuh dan tidak berpendidikan. Tetapi ketika Yesus sungguh-sungguh melekat dengan Bapa, Yesus sungguh-sungguh menunjukkan kualitas hidupnya. Yesus bukan dari keturunan Lewi, dia dari keturunan Yehuda. Dia bukan keturunan ahli Taurat, dia bukan keturunan orang Farisi yang dianggap orang-orang terhormat pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus punya kualitas hidup yang baik, punya hidup rohani yang tinggi, yang betul-betul dekat dengan Bapa, karena memang dia adalah anak Allah. Cepat atau lambat, orang-orang datang kepada dia. Orang-orang datang untuk menghormati Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun kita, apapun posisi kita di masyarakat, mari miliki hidup rohani yang lebih baik. Karena rohani yang baik itu akan menanggalkan ego kita. Kita tidak bisa meletakkan Yesus dan ego kita di satu kursi dalam hidup kita. Izinkan Yesus bertahta dalam hidup kita. Tuhan berkata kepada Imam Eli pada waktu itu, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Imam Eli, keturunan Lewi, dia berhak mendapat penghormatan. Tetapi karena Imam Eli tidak menghormati Tuhan, Tuhan membuang Imam Eli. Sedangkan Samuel, dia bukan keturunan dari Lewi, dia bukan keturunan dari imam. Tapi karena Samuel menghormati Tuhan sejak masa kecilnya, Tuhan mengangkat Samuel menjadi nabi pertama yang muncul, menjadi menjadi hakim pertama dalam perjalanan Samuel, dalam perjalanan umat Israel. Samuel menjadi orang hebat. Di Alkitab ada 3 tokoh yang besar, Musa, Samuel, dan Daniel. Samuel menjadi bagian salah satu orang yang dianggap umat Israel sebagai sebuah perintis adanya pertumbuhan umat menjadi sebuah kerajaan. Bapak, Ibu, Saudara, ini prinsip yang Tuhan ajarkan. Dan ini kemudian ditegaskan oleh Rasul Petrus. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mari bangun manusia rohani kita. Mari bangun kualitas rohani kita. Mari naikkan hidup rohani kita. Dan itu akan mendatangkan rasa hormat. Posisi kita awalnya membuat orang lain menghormati kita. Tapi pada akhirnya orang lain menantikan
kualitas hidup kita. Apakah kita layak dihormati atau hanya sekedar ditakuti karena posisi, karena jabatan kita. Lalu yang kedua, Yosua memiliki keteguhan hati yang terbukti. Hati Yosua teguh. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 mengatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Yang dicari orang adalah orang setia. Di dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah emun. Itu artinya teguh berdiri, tidak pelin-pelan, terpercaya atau dapat dipercaya. Tuhan senang dengan orang yang setia. Tuhan senang dengan orang yang gak pelin-pelan. Tuhan senang dengan orang yang konsisten. Dan saya yakin orang-orang di sekitar kita juga senang dengan orang-orang yang konsisten. Sulit buat kita menghormati orang yang esok dele sore tempe, besoknya tempe bacem. Ada banyak orang yang baik tapi nggak konsisten, dan itu susah dihormati. Jam segini baik, nanti agak siangan sedikit mulai menjengkelkan, malamnya baik lagi. Orang yang nggak konsisten itu susah mendapat respect dari orang lain, apalagi Tuhan. Tuhan berkata kalau orang baik mas semua bisa ngeklaim dirinya baik hati. Tapi pertanyaan besarnya, adakah orang yang setia? Dan kalau Tuhan menemukan orang yang setia, kalau sesama kita menemukan orang yang setia, orang itu akan mendapatkan rasa hormat. Berapa banyak suami-suami kehilangan rasa hormat karena ditemukan tidak setia. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang kehilangan rasa hormat karena ditemukan tidak setia. Berapa banyak para pejabat yang kehilangan rasa hormat karena pelin-pelan. Itu sebabnya penting buat kita belajar dari Yosua. Yosua dihormati karena Yosua punya keteguhan hati. Orangnya gak pelin-pelan. A ya A, B ya B. Yang pertama, Yosua tetap teguh dalam iman dan kebenaran. Saudara pernah membaca kisah Yosua ketika dia menjadi salah satu pengintai dari 12 orang. Ketika mereka mengintai masuk tanah Kanaan, 10 pengintai mengatakan, tanahnya baik sih, subur sih, tapi penduduknya raksasa-raksasa. Kita seperti belalang, kita pasti ditelan, kita gak mungkin masuk. Tapi Yosua dan Kaleb punya keteguhan hati untuk berpegang pada iman dan kebenaran. Yosua dan Kaleb berkata, enggak, kita akan mengalahkan mereka. Mereka itu raksasa-raksasa. Jadi kita mukul sambil merem mesti kena. Gede soalnya. Tapi poin pentingnya Yosua berkata, karena Tuhan kita lebih besar dari para raksasa itu. Dan saudara pembaca di dalam kitab Bilangan itu, Yosua dan Kaleb hampir-hampir dilempari batu oleh orang-orang Israel. Kenapa? Karena Yosua berani menunjukkan imannya saat menjadi pengintai. Sekalipun hampir-hampir dirajam batu oleh umat Israel. Tapi sekali lagi Yosua tidak pernah mengkompromikan kebenaran. Ini yang disebut keteguhan hati. Bapak Ibu Saudara, kita boleh kelihatan beriman, kita boleh kelihatan rohani, kita boleh kelihatan maha hadir di gereja ini. Tapi pada akhirnya Tuhan dan semua orang menunggu kita. Menunggu apa? Apakah kita hidup sesuai dengan kebenaran yang kita percayai atau sekedar teori? Kalau ngomong mengampuni sih semua orang Kristen bisa ngomong ya harus mengampuni. Pendeta juga bisa ngomong harus mengampuni. Tapi dalam kesehariannya pendetanya kepahitan ora. Dalam kesehariannya kita orang-orang percaya bisa melepas pengampunan atau enggak? Jangan cuma kita ngomong kita harus mengampuni. Begitu tiba waktunya kita harus mengampuni. Lah kita kan manusia biasa. Ketika kita menjadi orang percaya kita harus jujur, kita harus hidup benar, iya. Tapi kalau naik motor pakai helm apa enggak?
melanggar lampu merah apa enggak. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya orang akan melihat apakah kebenaran itu sedang kita teorikan atau sedang kita hidupi. Tidak heran apabila Mahatma Gandhi, tokoh luar biasa, berkata, saya senang dengan Yesus Anda, tapi saya enggak suka dengan orang Kristen Anda. Itu omongan Mahatma Gandhi kepada salah satu seorang misionaris. Saya menghormati Yesus Anda, tapi saya tidak menghormati orang Kristen Anda. Kenapa? Banyak orang Kristen yang jargoni, iso ngajar ora iso nglakoni, hanya bisa berteori. Hari-hari ini tantangan terberat kita. Tantangannya bukan seberapa banyak kita tahu akan kebenaran, tapi tantangan terbesarnya adalah seberapa kita menghidupi kebenaran itu. Saya percaya kalau kita orang-orang percaya hidup sesuai dengan kebenaran, hidup sesuai dengan apa yang kita yakini, kebenaran-kebenaran yang kita yakini, kita sungguh-sungguh hidupi. Tuhan menghormati kita, orang lain menghormati kita. Karena pada dasarnya kalau cuma salah benar, orang di luar sana juga tahu. Salah benar itu mereka tahu. Yang mereka tidak tahu adalah keberanian untuk bagaimana menghidupinya. Ingat, di dalam diri kita ada Kristus. Dan kalau kita percaya bahwa Kristus pegang kendali atas hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, maka hiduplah sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Bagaimana kita merindukan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi kita hidup di luar prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Yosua berketetapan hati, entah banyak orang atau sendirian, aku mau tetap tegak berdiri di atas kebenaran, di atas firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang yang mengklaim dirinya baik, tapi orang yang punya komitmen, siapakah yang menemukannya? Saya berdoa, kitalah orang-orang yang akan ditemukan Tuhan. Kitalah orang-orang yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Orang ini dikenal sebagai orang yang komitmen. Tapi komitmen bukan sembarang komitmen. Komitmen di atas kebenaran. Penjahat aja kadang-kadang komitmen untuk gak ngaku, gak bongkar rahasianya teman-temannya. Itu kan komitmen. Makanya mereka kompak. Penjahat aja bisa komitmen kok. Koruptor kalau kecepet aja masih bisa komitmen, kadang-kadang gak mau buka siapa bosnya kok. Mereka aja punya komitmen dan mereka dihargai oleh sesama koruptor. Nah, itu sebabnya kita belajar punya komitmen kepada kebenaran. Kalau Anda dan saya percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita, mari berjalan dalam kebenaran sekalipun sendirian. Yesus berjalan di kayu salib sendirian, tapi Yesus tetap jalan karena Yesus meyakini inilah yang dikehendaki Bapa, dan kalau ini dikehendaki Bapa pasti ujungnya baik dan mulia. Tidak heran bahkan ketika Yesus harus menghadapi salib dan kematian, Bapa sanggup membangkitkan Yesus dan memberi nama di atas segala nama, memberikan kemuliaan dan kehormatan yang besar. Kenapa? Karena Yesus didapati setia sampai mati, punya komitmen yang kuat untuk hidup dalam kebenaran. Jadi pastikan hidup kita adalah orang-orang yang berkata ya atas setiap kebenaran. Di tengah-tengah orang-orang muda yang sudah mulai meragukan kekudusan, yang sudah menganggap rendah kekudusan, pastikan kita orang-orang mudanya Tuhan, tetap aku mau hidup kudus, bahkan aku masuk dalam pernikahan dalam kekudusan. Jangan cuma karena ikut-ikutan teman, biar punya banyak teman, lalu kemudian kita mengkompromikan kebenaran, ikut-ikutan nyontek, ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak menghormati Tuhan. Kita para orang tua di dunia kerja kadang-kadang gak mudah. Kita harus akui kita ada di tengah-tengah dunia yang gelap. Tapi justru disinilah waktunya kita menunjukkan terang Tuhan lewat komitmen hidup dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu berikutnya Yosua
tetap teguh dalam perkataan dan perbuatan. Yosua tidak pernah pelin-pelan dengan perkataannya. Satu waktu ketika Yosua menjadi pemimpin, dia pernah kena tipu. Ditipu oleh suku Gibeon. Suku itu sebenarnya adalah bagian dari orang Kanaan. Dan Tuhan ngomong, binasakan seluruh orang-orang Kanaan. Tuhan gak sembarangan loh. Tuhan ngomong binasakan itu karena orang-orang Kanaan itu dosanya sudah numpuk-numpuk di zaman dahulu. Itu sebabnya Tuhan nahan Israel masuk Kanaan itu 400 tahun. 400 tahun Israel diperbudak di Mesir. Kok belum dapat janji itu Abraham, Ishak dan Yakub, kok janjinya belum diterima? Karena Tuhan berkata, sebab dosa Kanaan belum sampai puncaknya. Ditunggu sama Tuhan. Dan itu sebabnya ketika mereka masuk Kanaan, Tuhan berkata, binasakan semua. Ada satu suku di tengah-tengah Kanaan namanya suku Gibeon. Mereka tahu Israel ini luar biasa, Tuhan menolong mereka. Mereka mendengar Tuhan yang telah membuat Mesir porak-poranda, Tuhan yang telah menolong mereka berjalan di tengah-tengah laut, menyeberangi sungai Yordan, menaklukkan Yeriko. Itu semua terdengar di telinga orang Gibeon. Dan mereka gentar kepada Tuhan. Lalu mereka membangun siasat. Mereka bawa roti kering, air yang sudah sedikit, baju yang compang-camping. Lalu para pemimpin Gibeon ini datang kepada Yosua. Mereka nggak ngaku kalau mereka orang Kanaan. Mereka ngakunya di negeri yang jauh. Dan mereka ngomong, janji ya, tolong bangsaku dilindungi. Kami mau jadi budak nggak apa-apa, asal dilindungi. Janji aja dipateni, jangan dibunuh, jangan dibinasakan. Kami akan setia kepada Israel, jadi budak nggak apa-apa. Yosua waktu itu ngomong, karena melihat fakta-fakta, Yosua sempat kepleset. Yosua gak nanya Tuhan. Yosua kepleset dan berkata, ya aku lindungi kaummu. Kami gak akan binasakan kaummu. Karena kamu datang kepada kami, minta perlindungan kepada Tuhan kami. Baru ketahuan, ternyata Gibeon itu rumahnya mengkono wae. Karena ngakunya itu dari negeri yang jauh. Ternyata cuma orang situ doang. Tapi yang menarik dari Yosua adalah sekalipun Yosua ditipu, Yosua bisa berkata kepada Gibeon, karena kamu sudah ngapusi aku, maka aku juga berhak ngapusi kamu. Karena kamu sudah melanggar janjimu, aku juga berhak melanggar janjiku. Tapi itu tidak dilakukan Yosua. Yosua ngomong gini, aku keliru. Tapi karena aku sudah janji untuk melindungi bangsamu, mau sampai kapanpun aku melindungi bangsa. Itu sebabnya Yosua membuat ketetapan, tidak boleh orang Gibeon itu dibunuh dan dibinasakan. Dan rupa-rupanya itu dipandang baik oleh Tuhan. Sebab apa? Itulah karakter Tuhan kita. Bapak Ibu, berapa banyak kita ngapusi Tuhan kita? Berapa banyak yang kita pagi hari nangis-nangis, Tuhan aku mau setia. Awan sidik wis mbalelo. Sore udah bikin dosa kebanyakan. Malam-malam Tuhan ampuni aku. Untung Tuhan itu setia dengan firman-Nya. Kalau enggak, kalau Tuhan memperlakukan kita seperti perlakuan kita kepada Tuhan, sudah tidak ada yang hidup hari ini. Tapi itulah Tuhan kita. Sekalipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Sebab kesetiaan itu adalah karakterku, kata Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan bertindak menurut perilaku kita. Makanya kekristenan sungguh-sungguh memegang bahwa semua karena kasih karunia Allah. Maaf kalau cuma berdasarkan amal kita, ibadah kita, itu gak ada apa-apanya. Ibadah 1 jam selama seminggu, tapi berjam-jam kita melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan bertindak bukan berdasarkan perbuatan Anda, bukan berdasarkan kebaikan Anda. Tuhan bertindak berdasarkan karakternya. Aku setia. Dan itu yang dipraktekkan Yosua. Yosua ngomong A, dia A. Aku udah janji untuk melindungimu. Dia tidak pernah menarik omongannya. Bapak Ibu, perkataan Yosua dapat dipegang dan dipercaya. Saya percaya kalau semua kita perkataannya bisa dipegang dan dapat dipercaya. Mungkin kita gak perlu tanda tangan di atas meterai, gak perlu ada hitam di atas putih.
Karena ya adalah ya, tidak adalah tidak. Dan sebenarnya ini yang ditunggu Tuhan. Inilah yang membuktikan bahwa kita orang percaya, sebab perkataan kita tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan teman kita, sesama kita, tapi perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu sebabnya mari belajar berpegang kepada perkataan yang dapat dipercaya. Perkataan Tuhan itu dapat dipegang, makanya disebut firman Allah. Dan biarlah firman kita, perkataan yang keluar dari mulut kita, itu juga bisa dipegang oleh orang di sekitar kita. Bagaimana anak kita menghormati kita? Kalau esok dele sore tempe. Hari ini kita janji baik-baik, nanti siang tiba-tiba kita melanggar janji. Berapa banyak anak-anak yang kepahitan karena orang tua hanya sekedar mencari gampangnya. Wis enggak apa-apa, ya. Tapi enggak dilakukan. Orang Jawa punya filosofi yang baik. Ajining diri dumunung ana ing lati. Ada yang tahu sudah? Kita dihargai saat kita bisa bertutur kata yang baik. Tetapi bukan sekedar tutur kata yang baik, tetapi juga tutur kata yang benar, tidak berbohong. Jadi jangan sampai orang Jawa lebih rohani dari kita. Harusnya kita menjadi orang Jawa yang lebih rohani, yang sukunya Jawa. Tetapi bukan masalah sukunya. Kalau kita warga kerajaan Allah, seharusnya kita lebih tinggi value-nya dibanding ini. Orang filosofi ini muncul dan saya yakin ini sesuatu yang baik. Harga diri kita diukur dari seberapa baik lidah kita. Biarlah lidah kita enggak cuma bertutur kata baik, tetapi juga bertutur kata benar. Tidak ada kebohongan. Kalau salah ya ngaku salah. Kalau benar ya berkatalah dalam kebenaran. Saya percaya ketika kita membangun hidup rohani kita semakin terpuji di hadapan Allah. Manakala kita belajar punya pribadi yang dapat dipercaya, rasa hormat itu akan datang kepada kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memproses hidup kita. Jangan cari kehormatan, tapi jadilah orang-orang yang layak untuk dihormati. Biar Tuhan memandang kita layak untuk dihormati. Biar orang-orang di sekitar kita memandang kita layak untuk dihormati. Tiba waktunya kita diproses Tuhan lebih lagi. Jadikan aku indah Tuhan, biar kami dipandang mulia di hadapan Engkau dan manusia. Jadikan aku indah, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, oh jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hadir di dunia ini bukan cuma sekedar lewat, bukan sekedar memenuhi dunia ini. Anda dan saya adalah utusan Tuhan. Biar Tuhan dihormati lewat hidup kita. Biar orang-orang menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidup Anda dan saya. Dan biar kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, sehingga menyatakan kasih, kemurahan, dan rasa hormat yang mereka perlukan dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadikan aku indah,
indah yang kau pandang mulia, setulus karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setulus karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, ada setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, biar tergores kuat dalam hati kami. Ajar kami sungguh-sungguh membangun manusia rohani kami, dan bawa kami untuk punya keteguhan hati, hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, karena perkataan kami dapat dipegang oleh orang lain. Kami percaya Tuhan, kehormatan kemuliaan Kau siapkan, Kau sediakan bagi orang-orang yang sungguh hati menghormati Engkau dan mau jadi berkat buat orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami membawa persembahan kami, persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terus Engkau yang memproteksi kami, khususnya manakala kami beribadah, supaya kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang dengan sukacita, karena berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.